wa hiya waq'atun imtahana Allahu fiha ibadahul mu'minin. Wa hiya, dan dia, maksudnya peperangan Uhud itu adalah waq'ah, kejadian, peristiwa. Imtahana Allahu, yang mana Allah menguji. Imtahana, menguji. Maka bahasa Arab ujian apa? Imtihan, ya. Imtahana Allah Azza wa Jalla, Allah menguji fiha, pada peristiwa perang ini, ibadahul mu'minin, hamba-hambanya yang mukminin. Wa ikhtabarahum, ikhtabara sama dengan imtihan, dengan imtahana sama, sinonim. Maka imtihan, ikhtibar artinya sama. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, perang Uhud itu adalah ujian, karena memang diuji di situ keimanan kaum muslimin. Semulanya mereka menang, diuji di situ kepatuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu akibat ada segelintir orang, sedikit saja, yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, Allah uji mereka dengan kekalahan. Banyak sahabat yang gugur ketika itu. Bayangkan, sedikit saja yang menyelisihi larangan Rasulullah SAW itu bisa mengakibatkan kekalahan yang besar. Apalagi kalau banyak yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW seperti zaman sekarang. Banyak yang bermaksiat, banyak yang menentang, tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka pantas umat ini diuji oleh Allah sekarang dengan kekalahan demi kekalahan, kerendahan di hadapan para musuh-musuhnya. Karena kalau satu saja yang berbuat salah, maksiat, ini akibatnya dalam perang Uhud. Sedikit saja, apalagi banyak. Nah, ini ujian, ini pelajaran. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa mayyaza fiha bainal mu'minina wal munafiqin. Wa mayyaza, dan Allah membedakan pada peperangan itu, bainal mu'minina wal munafiqin, antara orang-orang yang beriman dan orang munafikin. Di situ tampak siapa mukmin, siapa munafik. Karena di awal mula peperangan itu, saat Rasulullah SAW berangkat ke medan perang, itu jumlah pasukannya 1000. Dan ternyata ada 300 munafikin yang menyusup di situ. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke medan perang, yang 300 ini membelot. Pulang mereka, keluar. Sehingga tinggal lagi 700. Nampak di situ siapa pemberani, siapa pengecut. Siapa yang berjuang karena Allah, siapa yang lebih mengutamakan dan mementingkan dunia. Di saat-saat genting seperti itulah diketahui yang imannya benar dan tidak. Kalau dalam keadaan senang, gampang, tentram, damai, semuanya bisa mengaku. Sulit kita mengetahuinya. Ketika dibutuhkan, saat diuji dengan kesulitan dan kesusahan, saat ada tantangan yang harus mengorbankan di hadapan mata itu, barangkali nyawanya, harta, terpisah dari keluarga, nampak di sini. Tersaringlah siapa yang imannya benar dan siapa yang tidak. Wadzalika, ceritanya peristiwa tersebut, anna Quraisyan hina qatalallahu saratahum bi Badrin, bahwasanya orang Quraisy, maksudnya orang-orang musyrikin Quraisy, ketika Allah membunuh banyak dari mereka dalam perang Badar, banyak tokoh-tokoh mereka yang terbunuh, pimpinan-pimpinan mereka terbunuh dan tertawan, rampasan perang mereka banyak diambil oleh kaum muslimin. Mereka menderita kekalahan yang telak. Wa usibu bi musibatin lam takun lahum fi hisab,
Dan mereka ditimpa musibah yang di luar dugaan mereka. Ya, jadi lam takun lahum fi hisab, di luar perhitungan mereka. Mereka tidak mengira mereka akan kalah seperti itu. Karena jumlah pasukan mereka banyak, 1000. Sementara pasukan kaum muslimin cuma 300-an. Persenjataan mereka lebih canggih, lebih lengkap. Perbekalan juga. Tapi di luar perkiraan mereka menderita kekalahan yang parah. Nah, tatkala di perang Badar itu kalah, orang-orang Quraisy berpikir untuk balas dendam, menuntut balas. Wa ra'asa fihim Abu Sufyan ibn Harb li'adami akabirihim. Kemudian Abu Sufyan memimpin tokoh-tokoh Quraisy karena tokoh-tokoh lainnya sudah pada mati, tewas. Jadi sekarang Abu Sufyan yang memimpin. Waja'a kama dzakarna ila atrafil Madinah fi ghazwatis Sawiq. Dan Abu Sufyan ini sebagaimana kata Ibnu Katsir sudah kami ceritakan di sebelum ini, ada fasal ghazwatus Sawiq. Ingat kemarin perang tepung. Maksudnya Sawiq itu peristiwanya mereka mencampakkan tepung-tepung perbekalan mereka tatkala dikejar oleh kaum muslimin. Nah, Abu Sufyan sudah mencoba balas dendam, tapi gagal. Mereka hanya bisa membunuh 2 orang. 1 orang dari kaum muslimin sahabat Ansor, 1 lagi dari sekutunya, lalu merampas sebagian ternak. Mereka kabur, tidak berhasil melakukan pembalasan seperti yang mereka inginkan. Walam yanal ma fi nafsi, dia tidak puas. Walam yanal ma fi nafsi, dia belum berhasil mendapatkan apa yang diinginkan dia, yaitu balas dendam. Syara'a yajma'u Quraisyan, syara'a mulailah ia Abu Sufyan itu yajma'u mengumpulkan Quraisyan. Mulailah dia memobilisasi pasukan. Dikumpulkannya pasukannya, orang-orang Quraisy. Wa yu'allibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia provokasi orang-orang Quraisy. Dia hasud untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alal muslimin, dan terhadap kaum muslimin. Fajama'a qariban min 3,000 min Quraisy wal hulafa'i wal ahabish. Fajama'a, maka dia berhasil mengumpulkan qariban, sekitar. Qarib itu kan dekat, artinya sekitar 3.000 orang. 3,000 yang terdiri dari Quraisy wal hulafa, dan sekutu-sekutu mereka, wal ahabish. Ahabis itu campuran dari berbagai suku. Jadi dia tidak punya suku tertentu, tapi itu campuran. Itu ahabish. Bahkan mereka bawa perempuan-perempuan mereka. Supaya apa? Supaya laki-laki nggak lari dari medan perang. Mereka perempuan jaga di belakang. Wajabu binisaihim li'alla yafirru. Mereka bawa juga perempuan-perempuan mereka agar pasukan yang laki-laki tidak kabur dari medan perang. Tsumma aqbala bihim nahwal Madinah. Kemudian dia bawa 3.000 pasukan itu. Siapa yang membawanya? Abu Sufyan. Dia bawa 3.000 pasukan itu menuju kota Madinah. Fanazala qariban min Jabali Uhudin. Lalu mereka sampai di suatu tempat di dekat gunung Uhud. Yuqalu lahu, tempat itu dinamakan Ainain, sebuah gunung juga, gunung kecil, Jabal Ainain, bukit kecil. Wa dzalika fi Syawal minas sanati tsalitsati. Dan itu terjadi di bulan Syawal di tahun ketiga dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa perang Uhud kapan terjadi? Di bulan Syawal, tahun ketiga dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar
kedatangan pasukan orang-orang musyrikin. Maka dikumpulkannya kaum muslimin, para sahabat. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan mereka. Yang dibicarakan ketika itu, apakah kita hadang mereka, pergi kita keluar dari kota Madinah menyongsong pasukan musuh, atau kita bertahan di kota Madinah melancarkan strategi perang kota. Ketika mereka datang masuk, maka kita perangi mereka dari gang-gang dan dari rumah-rumah kota Madinah itu. Jadi itu yang dimusyawarahkan. Nah, apa kata Ibnu Katsir? Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa konsep musyawarah itu adalah sunnah. Tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Siapapun dia, seorang pemimpin, maka hendaklah dia bermusyawarah, membawa orang-orang yang ada di dekatnya untuk bermusyawarah, menyelesaikan suatu permasalahan. Ayakhruju ilaihim am yankuth fil Madinah. Apakah beliau keluar menyongsong pasukan musuh ataukah tetap bertahan di kota Madinah? Maka sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar ketika itu, khususnya anak-anak muda yang semangatnya menggelora dan mereka merasa ketinggalan dulu perang Badar, nggak ikut. Jadi mereka sedih, mereka semangat. Maka mereka mengeluarkan atau mereka mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar kaum muslimin pergi keluar menghadang atau menyongsong pasukan musuh. Sementara yang tua-tua berpendapat tetap di kota Madinah. Dan pendapat yang tetap di kota Madinah ini didukung oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Rasul munafiqin, tokoh munafiqin di kota Madinah. Dia paling semangat itu hendak maju ke medan perang. Begitu. Fabadara jama'atun min fudala'is sahabah mimman fatahu al-khuruj yawma badrin ila al-isyarati bil khuruj ilaihim. Maka sekelompok dari sahabat-sahabat yang utama segera mengusulkan pendapat untuk keluar menyongsong pasukan musuh karena mereka ketinggalan waktu perang Badar, tidak ikut perang Badar. Wa alahu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi zalika. Alahu ngotot mereka. Dan mereka ngotot kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi keluar berperang. Wa asyara Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafiqin, memberikan pendapat bil muqami bil Madinah, untuk tetap bertahan di kota Madinah. Wa tabahu ala dzalika ba'dus sahabah. Sebagian sahabat ada yang setuju pendapat tersebut. Fa alaha ulaika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang ingin maju ke medan perang menghadang pasukan musuh terus menyampaikan pendapat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus ngotot. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkitlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, dia masuk ke rumahnya, wala bisa la'matahu, dia pakai peralatan perangnya, baju besi, dia pedang, topi zirah, ya, topi besinya dia pakai. Bahkan dalam perang Uhud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju besi 2 lapis. Antum bisa bayangkan kekuatan orang-orang dahulu, ya. Mereka berperang dengan membawa baju perang yang terbuat dari besi semua. Lihat, bahkan Rasulullah sampai 2 lapis. Kemudian topinya juga, terus ada yang berantai-rantai di depan untuk pelindung itu. Pedang lagi. Itu luar biasa sekali kekuatan mereka ketika itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya lalu memakai pakaian perangnya, perlengkapan perangnya. Wa kharaja alaihim, lalu keluar menemui sahabat dengan pakaian perangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, sahabat yang tadi ngotot untuk ngajak pergi menyongsong musuh, sebagian mereka sudah berubah pendapatnya, sudah melunak. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qalu ya Rasulullah, in ahbabta, jika engkau ingin, antam kusa bil Madinah, jika engkau ingin untuk bertahan di kota Madinah, faf'al, lakukanlah, kami ikut. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'a hatta yuqatil. Tidak pantas bagi seorang nabi, kalau nabi itu, seorang nabi itu telah memakai pakaian dan peralatan perangnya, maka tidak boleh lagi dia melepasnya sampai dia berperang. Artinya pendapat sudah diterima, tekad sudah bulat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengenakan pakaian perangnya untuk maju menyongsong pasukan Quraisy, maka tidak ada lagi mundur dari itu. Lihat, ini keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaja'ah. Ketika sahabat semuanya sudah mulai surut, beliau tetap berkata, tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah memakai pakaian dan perlengkapan perangnya, lalu dia mencopotnya lagi sampai dia berperang. Artinya tidak mungkin lagi merubah pendapat tersebut. Wa ata alaihi salatu wassalam rajulun min Bani Najjar fa shalla alaihi wa dzalika yaumal jumu'ah. Lalu datanglah seseorang laki-laki dari Bani Najjar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam naskah lain disebutkan wa utiya, dan didatangkan. Ada salah seorang sahabat yang wafat dari Bani Najjar, mayatnya dibawa waktu itu hari Jumat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Kemudian istakhlafa 'alal Madinah ibni Ummi Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pergi meninggalkan kota Madinah, beliau tugaskan Ibnu Ummi Maktum menjadi wakilnya, penggantinya memimpin kota Madinah. Ibnu Ummi Maktum sahabat yang buta. Ini menunjukkan cacat fisik bukan kerendahan, bukan penghalang bagi seseorang. Sahabat Ibnu Ummi Maktum walaupun dia buta, dia tetap dipercaya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau memimpin kota Madinah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan kota tersebut. Dan itu hari Jumat, beliau berangkat hari Jumat. Ada orang mengatakan tidak boleh safar di hari Jumat. Nah, ini tidak tepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan kota Madinah ini di hari Jumat. Wa kharaja ila Uhudin fi alfin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju Uhud. Pasukan musuh sudah di sana ya, membawa 1000 orang. Falamma kana bi ba'd at-tariq, tatkala di tengah perjalanan, in khazala Abdullah ibn Ubay bin Salul fi nahwi 300 ila al-Madinah. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay berkhianat. Dia membelot bersama 300 orang kembali lagi ke kota Madinah. Melihat Abdullah bin Ubay dan 300 orang ini membelot, ada sahabat yang marah kepada mereka, yaitu Abdullah bin Amru bin Haram, ayah dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah. Marah dia, didatanginya kelompok munafikin ini, yuwabbihuhum. Lalu dia marah dan memaki mereka, menegur mereka dan mengata-ngatai mereka karena mereka telah berkhianat, mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan dia minta mereka untuk kembali lagi. Wa yahudduhum ala ruju', kembali lagi bergabung dengan pasukan. Qalu, apa kata mereka? Jawab orang-orang munafik itu, "Lau na'lamu annakum tuqatilun lam narji." Kalau kami tahu kalian akan berperang, kami tidak akan kembali lagi. Dia tidak mau kembali lagi kalau terjadi peperangan. Mereka adalah orang-orang yang pengecut. Hanya besar suara, tapi ketika berhadapan dengan musuh, mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling penakut. Yang pertama, lari dari medan perang. Falamma abau alaihi raja'a anhum wa sabbahum, tatkala orang-orang munafik itu tidak juga mau mendengar nasihat dan arahannya, maka Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu memarahi mereka, wa sabbahum, mencela mereka, lalu dia kembali bergabung dengan pasukan kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang munafik tersebut. Wastaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman baqiya ma'ahu hatta nazala syi'aba Uhud fi udwatil wadi ila al-jabal faja'ala dhahrahu ila Uhud wa nahan nasa 'anil qital hatta ya'murahum. Apa kata Ibnu Katsir? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan yang tersisa dengannya, yaitu 700 orang, biman baqiya ma'ahu, terus melanjutkan perjalanan sampai mereka di salah satu syi'ab, celah atau lembah Gunung Uhud, di hadapan Gunung Uhud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan di belakang punggung mereka Gunung Uhud. Dan beliau larang manusia, pasukan kaum muslimin, jangan mulai peperangan sampai aku yang memerintahkannya, atau sampai ada instruksi dari beliau. Jadi kalau kita contohkan di sini ya lihat, saya akan membuat gambarannya biar tergambar sama kalian. Nah, kita misalkan ini Gunung Uhud. Di sini yang putih ini Jabal Rumah. Di sini ada sungai kecil atau wadi Aqi. Di sini Uhud ini berjajar di sini sampai sana. Gugusan Gunung Uhud. Pasukan musyrikin di sini. Sebelah sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi Gunung Uhud untuk menjaga mereka di belakang, karena gunungnya tinggi. Peperangan nanti terjadi di sini. Di sini 50 orang ini menjaga. Jangan sampai ada pasukan, karena di sini ini Gunung Uhud begini. Dari sini tidak mungkin orang musyrikin datang, karena di sini peperangan di sekitar sini terjadi. Yang memungkinkan bagi mereka nanti bisa memutar di sini. Di sini dataran rendah, dataran terhampar. Nah, di sini 50 orang ditugaskan, mereka adalah para pemanah. Kalau sekarang mungkin sniper gitu ya. Mereka di sini penembak-penembak jitu kalau sekarang. Mereka di situ untuk menjaga jangan sampai ada pasukan musuh yang melakukan gerakan melambung atau flanking, istilah dalam militer peperangan. Gerakan memutar, melambung, lalu muncul di belakang. Jadi dijaga oleh mereka di sini, karena di sini juga ada sungai atau wadi, lembah kecil. Jadi dari atas ini mereka bisa melihat siapa, kalau ada pasukan musuh bergerak, mereka tinggal panah kalau mau memutar. Oleh karena itu ini strategi yang luar biasa, dan posisi kaum muslimin berada di posisi yang kuat.